Halo semuanya, balik lagi dengan saya Victor Excel, ada Pak Dani Asun, dan pastinya dengan Pak Tito. Halo. Nah, di video kali ini kami akan ngebahas kenapa kita ini gencar banget buka sisi gelap dunia Forex dan bahkan gak nanggung-nanggung semua kedok para oknum tuh kita buka semua. Nah, Pak Tito, pasti ada tujuannya nih Pak, kita ngelakuin ini semua Pak. Ada Iya banget. Pak, kayak soalnya gini, kesana kita kayak ngejatuhin kompetitor sama nyenggol piring nasinya mereka. Nah itu tuh, jadi kesana tuh nggak bersaing secara sehat gitu loh. Kesannya kan. Kesannya. Yang tanpa mereka sadari sebenarnya para oknum itu udah nyenggol piring nasi saya duluan. Ya kan, kenapa? Karena saya kan praktisi forex. Yang kalau kita ibaratkan forex ini sebagai lautan, berarti kan kita ini para pecinta laut. Bener nggak? Iya. Sebagai sesama pecinta laut, hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga laut apa? Jangan menggunakan barang-barang yang bisa jadi sampah plastik, sedotan plastik, kantong plastik, dan seterusnya. Itu hal terkecil yang orang bisa lakukan. Sementara saya punya kemampuan lebih, saya punya power lebih daripada sekedar itu. Saya bisa benar-benar membersihkan sampah plastik. Iya kan? Memang nggak mungkin saya bersihin total 100% bersih, itu naif namanya, nggak mungkin. Tapi saya bisa benar-benar mengurangi sampah plastik dalam jumlah yang besar. Iya kan? Karena kan saya tahu saya punya pengaruh. Benar kan? Tapi kenapa saya melakukan? Karena sekarang saya punya anak. Iya kan? Anak saya masih kecil. Wah, anak saya masih kecil, tapi kan tanggung jawab saya udah untuk mulai mikirin masa depannya. Benar dong? Nah, saya punya ilmu yang saya tahu persis bisa saya wariskan ke anak saya. Benar kan? Tapi apa yang mau saya wariskan? Kalau lautnya keburu tercemar, kalau lautnya udah keburu kotor lah semuanya. Ya kan? Jadi kalau kita kembali ke forex, kalau industri forex ini kasusnya semakin marak, semakin banyak dan semakin besar, ya kan? Memungkinkan nggak untuk industri ini akhirnya ditutup oleh pemerintah? Sangat memungkinkan, ya kan? Dan kalau sampai ini ditutup, siapa yang pihak yang dirugikan? Para pelaku forex. Benar dong? Makanya kan saya bilang alasan saya sangat kuat. Dan kalian harus membedakan antara menjelek-jelekan kompetitor, ya kan, dengan membersihkan sampah plastik. Kan bahwa yang saya lakukan bersihin sampah, jelas. Ya tapi nggak mungkin rasanya Pak kalau industri forex di Indonesia ditutup total gitu Pak. Siapa bilang? Ya, tahun 2006 ini mini lot di Indonesia itu ditutup, ditiadakan. Kenapa? Karena maraknya kasus. Ya kan? Lalu diadakan kembali tahun 2012. Tapi saat diadakan kembali, ini hanya boleh beberapa broker yang menjalankan sebagai percontohan, sebagai pilot project lah. Ya kan? Kenapa butuh pilot project seperti ini? Karena menjaga takut marak kasusnya. Ya kan? Dan sejak beberapa tahun yang lalu, broker-broker di Indonesia ini udah nggak boleh ada izin baru, sama sekali udah nggak boleh sampai sekarang. Kenapa? Karena maraknya kasus, ya kan? Dan kalau kasusnya terus tumbuh semakin besar, ditutup. Tapi Ya kan kita tinggal trading aja di broker luar. Siapa bilang? Ya kan kalau tradingnya 1.000-2.000 gampang, ya kan? Kalau kayak saya tradingnya udah MM-an, puluhan M, belum lagi dana perusahaan, itu transfer dananya aja udah repot, bener dong? Oke, dan kalau sampai industri forexnya benar-benar ditutup, berarti kan forex menjadi ilegal statusnya. Ya kan, bisa disamakan dengan judi. Bener dong? Terus saya trading harus ngumpet-ngumpet. Karena kalau sampai ketahuan trading bisa jadi urusannya pidana. Bener dong? Terus bagaimana dengan kantor TF? Ini kantor trading. Ya kan, bagaimana dengan para karyawan TF? Bener dong? Bahwa itu dampaknya besar sekali di saya. Bener kan saya bilang kan, ini piring nasi saya udah disenggol, bukan cuma disenggol. Dalam jangka panjang ini piring nasi saya yang ditebalikin sama mereka semua. Tapi Benar kalau kan? misalkan kayak gitu kenapa nggak dari dulu Pak? Udah dari dulu saya lakuin. Oh, Udah dari dulu. Cuma waktu itu saya melakukan dalam lingkup tertutup. Ya, jadi sejak 2015 waktu eranya TF Kampus, itu setiap akhir sesi di TF Kampus saya selalu ada sesi sharing lah saya sebutnya. Ya kan? Dan sesi itu saya kasih nama Forex Dirty Little Secret. Ya kan? Apa isi sesi itu? Sama yang sekarang saya bahas di YouTube, bahwa saya mengungkap oknum-oknum ini melakukannya apa. Ya kan, cara mereka itu gimana? Itu saya ungkap semuanya dalam lingkup tertutup. Benar kan? Tapi ya cara ini kurang efektif. Kenapa? Karena setelah lepas dari TF Kampus, di luaran sana dirusakin. Benar kan? Dirusakinnya ya pastilah dirusakin dengan gaya-gaya ataupun cara-cara yang selalu berbau instan. Ya kan? Orang itu kan kalau disodorin something yang instan lebih cepat tergiur. Benar kan? Jadi akhirnya udah babak belur di luar, baru kembali lagi ke kita. Kembali ke kita bahwa, oh iya Pak, bener ya semua yang Bapak bilang begini, ya kan? Dan minta tolong untuk recovery. Benar kan? Jadi, iya jelas, kita tahu persis dari itu pengalaman yang benar-benar mengajarkan saya bahwa kalau ngajarin orang nggak boleh setengah-setengah. Kan ngajarin orang, ya saya harus ungkap di luar itu sebenarnya seperti apa.
ya kan? Biar orang nggak terjebak lagi dalam situasi yang sama, gitu loh. Iya nih, apalagi kita sekarang udah ada TFF sih, paling aplikasi TF. Iya benar, ya kan? Jadi dari aplikasi ini kita tujuannya mau mencetak trader sebanyak-banyaknya, benar-benar trader-trader yang kompeten, ya kan? Kita meyakinkan orang bahwa yang namanya menjadi seorang trader itu ada proses, benar kan? Harus disiplin, harus biasakan stop loss apa segala macam dan seterusnya, ya kan? Tapi di luaran ngomongnya apa? Profit instan, ya kan? Nggak usah pakai stop loss, pencetlah lot sebesar-besarnya. Ya ini nggak ketemu nih, ya kan? Ya, makanya tadi kan kembali ke pengalaman yang mengajarkan saya kan, saya ngajarin jangan setengah-setengah berarti. Sambil saya ngajarin dan meyakinkan orang bahwa inilah proses menjadi seorang trader, kan? Sambil saya ungkap dong bahwa yang mereka ucapkan semua di sana ini hanyalah kedok, ya kan? Inilah apa ya ucapan-ucapan para sales, gitu loh. Nah, di YouTube tuh masih banyak banget Pak, kayak konten tuh yang kayak dari berapa jadi berapa dalam Sesat. hitungan menit Pak. Wah, iya itu saya paling kacau. itu saya paling muak tuh sama konten-konten begitu yang ngomong sekian puluh dolar apa sekian ratus dolar jadi sekian ribu dolar dalam waktu seminggu lah sebulan lah waktu sekejap lah intinya. Dan intinya kan instan, bener kan? Dan orang saat disodorin instan kan, bisa ya kan? Tanpa mikir nih dampaknya apa, bener kan? Orang-orang yang bikin konten begini, ini kan cuma mikir yang penting kontennya laku, banyak orang yang join, mereka dapat komisi, selesai. Ya kan? Atau kontennya laku, banyak dapat income dari iklan, selesai. Mereka mikir nggak bahwa yang nonton ini kemungkinan besar yang kena doktrin dengan kata-kata seperti itu siapa? Mayoritas pasti orang kecil. Ya kan? Dan mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka benar-benar kumpulin uang, atau mungkin uang mereka yang segitu-gitunya dipakai untuk trading. Ya kan? Tanpa mereka sadari bahwa kalau kontennya ngomong duit sekian, pokoknya duit kecil, jadi duit gede dalam waktu sekejap. Mereka nggak sadar itu artinya apa? Itu artinya gambling. Kan itu berarti menggunakan lot sebesar-besarnya, makanya bisa profit besar dalam waktu sekejap. Ya kan? Bahwa konten-konten seperti ini, video-video seperti ini kan selalu kan menggembar-gemborkan persentase profit. Untung 1000%, untung sekian ratus persen. Kalau ngomong persentase itu cuma urusan gedein lot. Gedein lot itu berarti urusannya resiko. Benar kan? Ini kan konten-konten nggak mendidik, konten-konten dari sampah plastik. Iya betul. Benar kan? Tapi kan orang kebeli dengan konten-konten seperti ini. Ya kan? Dan yang lebih parah, bisa jadi yang nonton seperti ini kan driver ojol. Benar dong? Driver ojol yang selama ini nganterin mereka makanan di masa-masa pandemi. Mereka yang percaya dengan video-videonya para mentor ini, dan akhirnya benar-benar nyemplungin duitnya di forex. Duit yang cuma segitu-segitunya. Mikir nggak para mentor-mentor itu? Nggak dipikir. Yang penting mereka sejahtera, yang penting perut mereka kenyang. Yang penting mereka dapat komisi, yang penting dapat income dari iklan. Mana mereka pikirin orang luar? Iya. Nah sekarang, gimana orang bisa percaya bahwa menjadi seorang trader itu ada proses? Ya kan? Kalau selalu didoktrinnya dengan hal-hal yang berbau instan. Ya kan? Instan yang berarti resikonya dibesarin, ya kan? Nggak usah pakai stop loss dan berbagai macamnya lah. Oh tenang Pak, sekarang ada beberapa mentor yang udah pakai stop loss gara-gara video kita yang kemarin yang mentor. Oh bagus dong, bagus dong. Berarti kan kita sudah membawa dampak positif pada industri forex kan. Dampak positifnya, tapi lucu juga Pak. Orang pas BEP disuruh cut. Ini lucu banget nih. Kenapa? Waktu BEP disuruh cut Pak. Iya. Enggak lah, ya mungkin mereka kaget kali, nggak biasa menggunakan stop loss, tiba-tiba harus menggunakan stop loss kan, karena kena sindir sama kita kan. Nggak apa-apa, yang penting mereka sudah mulai beradaptasi, yang penting mentornya udah nyontohin pakai stop loss. Nah ini masalahnya Pak, mentornya sendiri nggak pakai stop loss. Alah, kalau itu mah sama-sama aja, maksudnya sama aja bohong. Itu mah mentornya doang yang lihai. Ya, kenapa saya bilang lihai? Karena manusia itu kan belajar dengan mencontoh, ya kan? Dan mencontoh itu paling peka dari mana? Dari mata. Benar kan? Iya. Mau mentornya ngomong 1000 kali bahwa biasakan menggunakan stop loss, tapi mentornya nyontoh ini mencet nggak pakai stop loss. Apa yang akan orang lakukan? Nggak pakai stop loss. Iya. Mentornya ngomong perhatikan money management, tapi yang dipencet lotnya besar-besar. Apa yang orang lakukan? Pencetlah dengan lot besar. Kan kalau saya bilang, Sel, jangan ngerokok lah, Sel. Kan ngerokok tuh nggak baik, udahlah berhenti ngerokok aja. Tapi tangan saya begini nih, jelas. Kan, apa yang akan dilakukan? Yang ngerokok Pak. Buktinya saya sehat, ngerokok. Bener kan? Makanya saya bilang, itu mah mentornya lihai. Ini kan dia tahu persis apa yang akan terjadi dengan orang-orang. Ini kan bagaimana cara manusia belajar, psikologi manusia itu gimana. Ya kan, yang penting orangnya tetap mencet dan tetap nggak pakai stop loss. Kasih aja contoh. Ya kan, mulut boleh ngomong manis, tindakan nggak sesuai, nggak penting buat mereka. Karena mereka sales. Iya kan? Kepentingannya demi konten ya Pak ya, biar dapat ads. Iya makanya. Ya kan, sementara kalau kayak kita Iya. ngejar 30.000 subscriber.
Ya kan tujuannya apa sih? TF itu nyari 30.000 subscriber bukan mau dapetin iklan, mau dapetin income dari iklan. Kan tujuannya biar kita bisa benar-benar mengedukasi orang sebanyak-banyaknya secara gratis. Iya kan, YouTube TF sendiri mah tetap nggak, sampai kapanpun nggak akan pernah ada iklan. Kita sama-sama tahu, lagi belajar, tengah-tengah belajar ada iklan, enak nggak sih? Nggak enak. Mana enak lah. Udah pasti. Jadi jelas, saya nggak akan pernah berhenti mengedukasi orang-orang, ya kan, dengan membuka kedok-kedok kalian, dengan membuka gaya-gaya busuk kalian. Ya kan, karena selagi kalian masih melakukannya demi uang, saya justru udah siap menghabiskan semua uang saya. Karena saya melakukannya demi anak saya.